Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika kelas 7 di SMP Negeri 5 Kelaro. Sebelumnya kita sudah selesai PTS dan materi bab 1 alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita akan belajar bab 2 yaitu himpunan. Dalam bab 2 himpunan ini, kita akan bertemu konsep himpunan, penyajian himpunan, dan juga operasi himpunan. Tapi, yang akan kita pelajari hari ini yaitu konsep himpunan. Adapun tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Di sini jelas dinyatakan ada masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan. Sebenarnya ternyata kalian tidak asing dengan yang namanya himpunan. Pasti kalian sering menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan pertemanan kalian. Tapi ada mungkin yang belum tahu, oh selama ini ternyata itu disebut himpunan. Karena dari itu mari kita simak pembelajaran ini. Kalau dalam buku paket kalian ada gambar sebuah keramaian pasar, di bawahnya ada deskripsi. Ini disebut orientasinya ya. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu, dan kelompok lainnya. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, terus buncis, bayam, kecambah, pergilah ke daerah kelompok pedagang sayur-sayuran. Jika kalian ingin membeli nanas, jeruk, apel, dan mangga, pergilah ke kelompok pedagang buah-buah. Ibu tandain di sini ada kelompok. Sini kita berjumpa ada kelompok sayur-sayuran, ada kelompok buah-buahan, ada kelompok ikan, ada kelompok bumbu, dan kelompok lainnya. Terus apa sih kaitannya kelompok-kelompok ini dengan himpunan? Wow. Kira-kira apa? Kita lanjutkan ya. Kita bahas dulu nih perbedaan himpunan dan bukan himpunan agar kalian lebih paham apa itu himpunan. Di sini ada contoh, 6 contoh bahkan. Ini ada 6 contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Kita baca ya. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Ada lagi contoh. Kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Yang atas itu himpunan, yang bawahnya bukan himpunan. Ada 6 juga sama. Pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Nah, dari kedua ini, apakah ada perbedaan? Pernyataannya, mungkin ada yang bilang, apa bedanya? Ya,
Sama-sama depannya ada kumpulan ya. Oh, depannya ada kumpulan, sama-sama kumpulan. Mereka sama-sama kumpulan, tapi yang pertama disebut himpunan, yang kedua bukan himpunan. Kemudian apa bedanya? Apa yang membedakan kalimat ini? Bu akan bahas yang termasuk himpunan di yang nomor 3 coba ya. Perhatikan nomor 3 bagian termasuk himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, Ibu udah sebutkan. Buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Pasti kalian sudah memikirkan nih, buah apa yang kira-kira dari huruf M? Apa aja nih anggotanya? Pasti ada beberapa orang atau bahkan semuanya setuju kalau buah-buahan yang diawali dengan huruf M itu adalah manggis. Setuju nggak kalau manggis itu buah-buahan? Setuju ya? Diawali dengan huruf M. Setuju? Ya, berarti manggis itu benar. Anggotanya dari buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kemudian ada apa lagi? Misalkan ada mangga. Mangga, setuju nggak mangga adalah buah-buahan? Setuju, diawali dengan huruf M? Iya, berarti benar. 3, misalkan markisa. Setuju nggak markisa itu buah? Setuju. Diawali dengan huruf M? Iya, berarti markisa itu anggotanya dari buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kalau misalkan ada yang menyebutkan contoh lainnya, pisang, Bu. Pisang buah-buahan. Ya, pisang buah-buahan. Tapi dia apa diawali dengan huruf M? Tidak, pisang diawali dari huruf P. Maka pisang bukan termasuk anggota dari kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kalau Ibu masukkan ini, misalkan ini dari huruf M ya, sama mobil. Mobil dari huruf M, iya. Tapi apakah mobil buah-buahan? Tidak. Berarti mobil itu bukan anggota dari kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Sampai sini jelas ya. Jadi kumpulan termasuk himpunan itu anggotanya ada. Nih anggotanya ada. Jelas anggotanya siapa saja. Kalau yang bukan himpunan, kita lihat, perhatikan. Ibu akan berikan contoh di contoh yang nomor 6. Tuh, kan ya. Nomor 6, kumpulan makanan yang lezat. Kalian pasti langsung berpikir. Mungkin ada yang memikirkan seblak. Mungkin ada yang memikirkan cireng. Ada yang memikirkan tahu. Ada yang memikirkan brokoli. Ada yang memikirkan terasi. Tapi apakah semua makanan itu setuju kalian katakan lezat? Misalkan ibu bilang, sini lihat ya. Ibu bilang, terasi itu makanan yang lezat. Atau jengkol makanan yang lezat. Terasi. Aku bilang terasi makanan yang lezat. Setuju nggak kalian kalau terasi makanan yang lezat? Ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak. Sehingga anggotanya berbeda-beda setiap orang. Ya, tidak sama. Ada yang tidak setuju. Maka jika berbeda-beda, sudah pasti dia bukan himpunan. Anggotanya tidak jelas siapa ada. Jadi, apa itu perbedaan himpunan dan bukan himpunan? Silahkan dicatat. Nah, perbedaannya dapat kalian lihat dari jelas tidak jelasnya sebuah pernyataan berikut. Sebuah pernyataan tersebut. Nah,
Jelas atau tidak jelasnya sebuah pernyataan tersebut, atau anggotanya itu kalian setuju semua atau tidak? Tuh, sama semua atau tidak anggapannya. Jadi dapat kita simpulkan, himpunan itu adalah sekumpulan objek atau anggota yang terdefinisi dengan jelas. Silahkan dicatat di buku catatannya. Himpunan adalah sekumpulan objek atau anggota yang terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, perhatikan untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, coba nalarkan pikiran kalian dalam kegiatan berikut ini. Nomor 1, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Nah, ini mangga adalah buah-buahan. Iya, benar. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini simbol matematikanya. Tanda seperti ini dibacanya elemen atau anggota. Nah, ini artinya sama semua nih. Sebentar, perhatikan yang Ibu lingkari. Nih, anggota, elemen, dengan tanda ini lambang ini, artinya sama. Anggota, elemen, dan lambang elemen. Artinya sama-sama anggota. Yang kedua, tongkol bukan anggota. Tandain ya. Bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Ya, tongkol bukan anggota. Dapat dikatakan berarti tongkol bukan elemen. Nah, tadi kan Ibu udah bilang, elemen itu anggota. Berarti kalau bukan anggota, persamaannya itu bukan elemen. Ini Ibu tandain. Semoga masih kebaca. Dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol itu, ditanda bacanya apa? Dibacanya apa? Bukan elemen bumbu dapur. Nah, nomor 3 ada contoh nih. Buncis adalah titik-titik dari himpunan sayur-sayuran. Ini anggota. Berarti buncis itu sayur-sayuran bukan menurut kalian? Kalau menurut kalian dan kita sepakat buncis itu sayur-sayuran, berarti buncis itu adalah anggota. Nih, anggota dari himpunan sayur-sayuran. Dapat dikatakan buncis itu elemen. Susah sekali ya. Elemen dari himpunan sayur-sayuran. Dilambangkan dengan lambangnya tadi seperti huruf E itu. Nah, ini simbol matematikanya. Tuh, elemen. Lele adalah himpunan bumbu dapur. Nah, lele kan bukan bumbu dapur, berarti dia bukan anggota. Nih tandanya. Dapat dikatakan lele bukan elemen, ini harusnya tulisan biasa, bukan elemen dari himpunan bumbu dapur. Dan dilambangkan dengan tandanya seperti ini. Kemudian E-nya dicoret. Seret. Dilambangkan dengan bukan elemen. Jadi kita bisa mengganti kata anggota dengan tanda seperti ini. Atau tadi bacanya apa? Elemen. Tulisannya elemen. Dan kalau bukan anggota, tandanya seperti ini. E dicoret. Sorry ya, jelek tulisannya. Nah, ini dibacanya bukan elemen atau bukan anggota. Ini simbol matematika yang digunakan untuk mempermudah kalian mendata
anggota himpunan. Selanjutnya ada latihan di sini. Ayo berlatih 2.1. Ada pada buku paket kalian di halaman 116. Mau dikasih contoh? Baik, Ibu kasih contohnya. Ini nomor 1, Ibu kasih contoh nomor 1A. Nomor 2, Ibu kasih contoh 2A dengan 2B. Nomor 3, tuliskan 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan himpunan. Ini ada dari contoh yang tadi Ibu sebutkan tuh yang 6 ya. Tapi kalian kasih contoh yang lainnya ya. Jangan sama persis, cari contoh yang lain. Nomor 4, Ibu berikan contoh dan kita bahas bersama. Nomor 4 yang A, boleh. Kita cari yang mudah dan kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, perhatikan baik-baik. Perhatikan juga ya perintahnya. Ini ada perintahnya nih di atas. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Nah, perintahnya itu kalian suruh mencari yang himpunan atau yang bukan himpunan. Kemudian kalau kalian udah tahu nih himpunan yang mana yang bukan yang mana, kasih alasannya. Nah, kalau ada perintah seperti ini, ikuti petunjuknya ya. Kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. A. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Kira-kira dia himpunan atau bukan? Ada tidak anggotanya? Jelas tidak anggotanya? Jelas. Anggotanya itu hewan atau binatang yang berkaki 2. Ada apa saja? Ada ayam, ada bebek. Berarti jelas? Jelas. Kalau himpunan, boleh Ibu kasih tanda checklist. Kalian boleh ditulis dalam buku catatan kalian himpunan gitu ya. Alasannya apa? Alasannya tadi apa? Jelas. Berarti tulis terdefinisi. Tunggu nih nulisnya. Agak susah ya. Terdefinisi. Jelas. Jelas. Nah, sisanya kalian kerjakan sendiri. Cuma kasih tulisan himpunan, bukan himpunan. Alasannya, kalau himpunan berarti terdefinisi dengan jelas, kalau bukan himpunan berarti tidak terdefinisi dengan jelas. Itu ya, nomor 1. Sip, nomor 1. Nomor 2. Baca lagi petunjuknya. Nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, cuma dikatakan benar atau salah. Kalau benar kalian tulis benar. Kalau salah kalian tulis salah. Tuh. Harus pakai alasan? Tidak, di sini tidak ada petunjuknya. Yang 2A. Kucing, bacanya apa nih? Tadi elemen atau anggota himpunan binatang. Menurut kalian kucing itu apa? Binatangkah? Buahkah? Atau pohon? Kucing adalah binatang. Berarti benar atau salah? Benar. Kalian tulis benar. Ibu checklist saja biar lebih mudah. Sampai sini paham ya? Nomor 2B. Nah, di sini masih kalimat. Di sini sudah kita bertemu dengan angka. 1, bacanya bukan elemen, himpunan bilangan asli. Elemen itu apa tadi? Anggota. Kita ingat-ingat dulu nih, bilangan asli. Bilangan asli itu anggotanya ada siapa aja? Asli. Kalian boleh searching ya, bilangan asli itu apa aja.
Nah, bilangan asli itu anggotanya dimulai dari 1 dan seterusnya. 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Berarti kalau misalkan kalimatnya 1 bukan anggota himpunan bilangan asli, benar atau salah? Di sini kan 1 termasuk anggotanya, tapi di sini dinyatakan bukan anggota. Berarti pernyataan ini salah. Salah, coret ya. Tulis salah. Seperti itu. Kemudian ini yang C dan D. Ada bilangan cacah, ada bilangan bulat. Bilangan cacah, Ibu kasih clue-nya. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kalau bilangan bulat, yang kemarin tuh, bilangan bulat itu dimulai dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Bilangan bulat. Nomor 3, udah ada contohnya. Yang pertama tadi, ada 6 contoh. Tapi buat jangan yang sama, kalian buat sendiri. Oke? Nomor 4A. Tulislah anggota dari himpunan berikut. Yang A, himpunan kendaraan roda 4. Tulis deh sama kita. Boleh kita kasih tanda elemen di sampingnya, tulis tanda elemen. Boleh kasih tanda tulisan anggota. Anggotanya ada siapa aja? Kalau elemen kasih kurung kurawal, ada mobil. Ya. Mobil, tulis mobil. Kemudian apa lagi? Kalau kita tidak tahu lagi, kasih titik-titik. Beca masuk nggak roda 4? Tidak ya, beca masuknya roda 3. Motor? Tidak. Berarti kita boleh cukup tuliskan mobil, selanjutnya kasih titik-titik. Karena mungkin ada lagi selain mobil. Sampai di sini, semoga kalian memahaminya ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti Ibu share kolom tugasnya di Google Classroom. Untuk tugas sebelumnya juga jangan lupa menyusul. Karena kemarin Ibu lihat masih banyak yang tertinggal tugasnya, lalai, entah karena kendala internet atau lain sebagainya. Ibu memakluminya karena memang kondisi kita seperti ini. Tapi jangan menyepelekannya ya. Walaupun Ibu sering memaklumi, tetap kalian semangat belajarnya, dipahami betul-betul. Jika masih kurang jelas, dicoba ulang-ulang terus videonya. Masih kurang jelas juga, sambil dicatat. Masih kurang jelas juga, tanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom. Bisa tanyakan langsung, Ibu akan jawab sesuai dengan pertanyaan kalian dan sesuai dengan keadaan Ibu. Ya, kalau Ibu tidak sibuk, Ibu langsung jawab. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan main tanpa menggunakan masker ya. Tidak sekolah malah main. Jangan sampai ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.